berhati-hati ketika berhadapan dengan pesulap merah, Mas Marcel. Mengapa? Karena Marcel pesulap merah itu memiliki ilmu laduni logika. Apa itu ilmu laduni logika? Ilmu laduni logika adalah kekuatan berpikir dan mengendalikan diri, dan dirinya mampu memimpin pikirannya di atas rata-rata, dan pikirannya dikendalikan dalam sebuah tindakan perilakunya. Jadi ilmu laduni logika adalah ilmu yang tidak mudah dikalahkan dengan kekuatan-kekuatan yang berbasis rasional. Kopi Bigla hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bigla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bigla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, berbagi tentang pesulap merah atau Mas Marcel. Sebenarnya Mas Marcel itu memiliki ilmu apa sih? Setelah saya amati dari banyak video-videonya dan channel YouTube-nya Mas Marcel, serta statement-statementnya, bahwa Mas Marcel itu memiliki ilmu yang disebut ilmu laduni logika. Nah, mengapa disebut ilmu laduni logika? Disebut ilmu laduni logika karena kekuatan Mas Marcel itu ada di mana? Ada di 5 poin. Poin pertama itu ada di pertama cara berpikir. Yang kedua, itu ada di tindakannya. Yang ketiga ada kebiasaan. Yang keempat ada di karakter. Yang kelima ada di kenyataannya. Maka teori Mas Marcel sering mengatakan bahwa cara berpikir itu akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan itu akan mempengaruhi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang akan menjadikan kenyataan. Ini pola pikir. Ketika pribadi seseorang memiliki rasionalitas yang kuat seperti ini, artinya dirinya mampu memimpin logika. Artinya dirinya mampu menciptakan logika. Ketika seseorang mampu menciptakan logika dengan cara berpikir, dengan tindakan, dengan kebiasaan, dengan karakter, dan kenyataannya sama, artinya apa yang dibayangkan dengan apa yang dihayalkan, atau apa yang didoakan dengan apa yang menjadi habit dan kebiasaannya, dan apa yang menjadi nyata dalam hidupnya adalah sama. Ketika demikian, maka seseorang telah memiliki ilmu laduni logika yang kuat. Seseorang yang memiliki ilmu laduni logika yang kuat tidak akan bisa dikalahkan dengan sesuatu yang bersifat gaib atau sesuatu yang bersifat tidak nyata. Maka orang seperti ini akan menantang menghabiskan segala sesuatu yang bersifat tidak rasional. Maka musuh yang pas adalah ketemu seorang ilmu laduni yang bersifat kerohanian. Maka tidak akan bergerak. Seperti siapa?
seperti Gus Baha. Saya sebut seperti Gus Baha. Maka Mas Marcel tidak akan bergerak ketika berhadapan dengan Gus Baha. Contoh. Ketika berhadapan dengan orang-orang biasa seperti Gus Samsudin atau yang lainnya dimakan habis lah. Dimakan habis. Mengapa? Karena ketika seseorang mampu mengendalikan logika dan mampu mengendalikan rasa, mampu mengendalikan pikiran, mampu mengendalikan kebiasaan, mampu membentuk karakter sehingga menjadi sebuah kenyataan apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan, apa yang dilakukan menjadi perilaku dan itu kenyataan, ini tidak akan bisa dikalahkan. Kekuatan logika biasanya ini dimiliki orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang rasionalis dan bahkan orang-orang komunis. Tetapi orang Muslim apakah tidak memiliki? Banyak sekali. Di dalam Muslim, di dalam kan aswaja juga diajarkan ada ilmu mantek dan lain-lain. Nah, secara awam ilmu laduni itu bisa dipelajari dari dua hal ya. Yang pertama, ilmu laduni karena proses belajar. Karena proses belajar, mengajar atau proses pedagogik. Di sini Mas Marcel telah melakukan proses pedagogik yaitu proses belajar mengajar kepada internal personalitinya. Kepada siapa? Kepada pribadinya, kepada rasanya, kepada karsanya, kepada indranya, kepada kebiasaannya, kepada habitnya. Sehingga kenyataan-kenyataan di dalam perilakunya bahkan doanya itu menjadi kenyataan. Hati-hati ketika seseorang berhadapan dengan orang yang memiliki laduni logika. Secara politik, laduni logika itu seperti gerung. Dan kemudian secara budaya dan seterusnya tentu banyaklah. Banyak. Seperti Cak Nun. Itu memiliki ilmu laduni logika agama yang kuat. Nah, saya akan kembali ke Mas Marcel lagi setelah iklan berikut ini. Audio Jungle. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis. Ilmu laduni itu diproses melalui dua tahap. Yang pertama melalui proses belajar mengajar. Caranya memperoleh ilmu laduni secara proses belajar mengajar adalah kita mampu menundukkan dan kita mampu mentaklukkan dan kita mampu menguasai dari proses ilmu yang dipelajari. Contoh, kita telah menguasai ilmu linguistik, ilmu tata bahasa dengan baik dan bahkan tata bahasa itu mampu dicerna secara logika kita. Kita mampu menguasai ilmu hipnoterapi, kita mampu menguasai ilmu body language, kita mampu menguasai ilmu komunikasi dan seterusnya. Ilmu rasionalitas yang lain-lain dan seterusnya itu dikuasai dengan baik dan dipelajarinya dengan sempurna. Bahkan metodologi-metodologi yang dia pakai adalah bersifat acak. Semua metodologi hampir dipakai dan dirasionalisasikan. Sehingga kekuatan-kekuatan logikanya menjadi kekuatan yang dahsyat yang mampu memimpin pikirannya. Sehingga pikirannya itu telah dipimpin logika. Logikanya mampu memimpin pikirannya dan pikirannya itu selalu logik, selalu masuk akal, selalu rasional. Dan dia tidak pernah berpikir yang tidak rasional. Nah, ketika proses seperti ini tentu Allah akan memberikan sebuah ilmu laduni yang berbasis logika. Ilmu laduni yang kedua adalah ilmu laduni karena olah kerohanian yang tulus, yang bersih dengan sifat-sifat ketuhanan, dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Sehingga di pribadinya memiliki pribadi yang suci dan bersih. Dengan tanpa proses belajar, orang ini akan dikaruniai ilmu laduni yang memiliki kekuatan gaib.
Ini tidak terjadi pada orang kebanyakan. Tetapi banyak sekali dan ciri-cirinya orang seperti ini selalu menyembunyikan ilmunya dan ilmunya takut kalau diketahui orang lain. Dan selalu disembunyikan dan kadang-kadang akan muncul itu sewaktu-waktu pada waktu yang kita tidak tahu. Dan orang seperti ini tidak bisa ditantang. Dia selalu menyembunyikan karena ketakutan ketawaduannya kepada Allah, mirip wali. Mirip wali, bahkan di atas wali. Di atas wali, orang yang menguasai ilmu laduni kerohanian. Nah, orang seperti Marcel akan jatuh bertekuk lutut ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Sebut saja Gus Paham. Nah, maka hati-hati ketika berhadapan dengan pesulap merah Mas Marcel karena logikanya sangat kuat dan rasional. Hati-hati ketika berhadapan dengan Mas Marcel, terutama di kalangan aswajah ya. Aswajah itu mudah emosional ketika disinggung hal-hal kerohaniannya. Begitu juga Gus Samsudin ini menurut saya juga bagian daripada aswajah, dari karakternya. Dari aswajah atau dari kultural masyarakat Indonesia yang secara umum mempercayai adanya klinik, mempercayai adanya perdukunan, adanya perdukunan di sini artinya adalah bukan dukun-dukun yang cabul begitu ya, tapi ilmu pengobatan tradisional, keterkaitan sama budaya, keterkaitan sama kultural masyarakat Indonesia yang masih mempercayai di atas 50% gaib itu sebagai pengendalinya. Ini akan dihantam habis secara logika oleh mereka. Dan bahkan kita akan kebakaran jenggot kalau orang beraliran kepercayaan kepada kekuatan gaibnya lebih tinggi daripada logika. Mengapa? Karena kita hidup di alam logika. Maka Mas Marcel juga akan kebingungan ketika berhadapan orang yang menguasai ilmu gaib dan juga ilmu logika. Berarti Mas Marcel kalah telak dengan dua orang yang memiliki tipe ini. Yang pertama, tentu orang seperti Mas Marcel tidak akan berdebat orang yang sealiran sevisi, tidak akan, karena dia telah tahu kekuatan masing-masing. Jadi laduni logika itu dimiliki oleh orang-orang yang telah mentaklukkan, menundukkan dan memimpin keilmuannya yang telah dipelajarinya. Khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasionalitas, ilmu-ilmu yang keterkaitan dengan fakta-fakta, dengan data-data, dengan eksakta begitu. Jadi tidak mudah dikalahkan. Biasanya pertarungan seperti ini akan ditunggangi secara agama itu oleh Wahabi yang berkaitan rasionalis. Atau bahkan Syiah. Syiah itu rasionalis. Atau Yahudi atau liberalis. Itu yang mengandalkan logika bahkan komunis. Tapi di sini Marcel kalau saya mengikuti jejak rekam jejak digitalnya itu adalah seorang muslim. Tujuannya bagus dan mulia sekali, yaitu ingin mendobrak perdukunan palsu. Tapi sayang, di sini banyak yang kebakaran jenggot. Terutama perdukunan yang bukan penipu atau cabul. Tetapi gerakan Marcel ini juga akan membahayakan di kalangan para kiai, para ustadz yang memiliki ilmu wifi. Ilmu raja, ilmu doa-doa yang menggunakan wasilah air, garam dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini Mas Marcel bisa bertabrakan dengan orang ustadz-ustadz atau kiai-kiai kecil yang memiliki ilmu di bidang pengobatan atau ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah yang berhubungan dengan klinik.
Biasanya banyak dipakai oleh kalangan aswaja. Tapi ru'yah yang logika, Mas Marcel tidak berbenturan. Biasanya orang Muhammadiyah atau Wahabi atau Syiah dan seterusnya. Nah, ketika ditarik garis peperangan ini, nantinya akan terjadi perang antara logika dan gaib. Ujung-ujungnya akan bisa berbenturan. Islam yang berpandangan logika dan Islam yang mengandalkan kekuatan gaib. Nah, ini semakin menarik ya ketika mengupas ilmu Mas Marcel. Nanti akan ya saya kupas tentang sepengetahuan saya ya. Saya juga proses belajar. Mohon maaf kalau salah. Karena saya dalam proses belajar, kalau salah semata-mata dari mulut saya yang salah menganalisa. Kalau benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga proses belajar. Nanti akan saya juga akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang dikuasai Gus Samsudin. Dan secara psikologinya seperti apa kekuatan-kekuatan itu. Nah, jadi harap berhati-hati para kiai, para ustadz yang tidak menguasai ilmu logika dengan kuat, yang tidak memiliki ilmu mantik dengan kuat, jangan berhadapan dengan Marcel, jangan ditantang. Karena Anda kalah bukti dan Anda kalah sakti secara logika. Tetapi ketika Mas Marcel itu tidak mampu mengendalikan emosinya atau nafsunya memimpin yang sering saya sebut, maka Mas Marcel akan berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu mantek tingkat tinggi, ilmu mantek yang berdasarkan akliyah, nakliyah ya. Akliyah dan nakliyah yang bersumber dari Al-Quran dan syariat Islam, maka Mas Marcel akan bertekuk lutut di sini. Orang yang menguasai ilmu mantek dan juga menguasai ilmu laduni agama pasti akan jatuh ketika menyinggung situ. Tapi orang seperti ini tidak mau menunjukkan karena mereka memiliki kebersihan hati yang dijaga. Dan orang seperti ini tentu bukan seorang YouTuber seperti saya, bukan. Orang seperti ini adalah orang pilihan. Apakah ada? Banyak sekali di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan Muhammadiyah, di kalangan Wahabi, banyak sekali. Banyak sekali orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti ini. Nah, penjelasan saya ini hanya menjelaskan, semoga menjadi sebuah referensi cara berpikir, cara mengendalikan, dan cara berhadapan, dan cara berkomentar, dan cara membuat konten kreator tentunya. Ini adalah proses belajar, proses edukasi. Ijtihad itu kadang-kadang salah pun mendapat pahala. Asal kita mengakui bahwa kita salah. Bukan di sini berarti saya ijtihad, bukan. Tapi ini adalah mencoba mengapresiasi. Mencoba melakukan melakukan pemetaan dalam kerangka berpikir secara logik untuk menghadapi Mas Marcel. Tapi yang jelas tujuan Mas Marcel itu adalah mulia, bagus. Secara dohir, secara batin semoga seperti itu juga. Saya yakin mendukung gerakan itu. Karena di dalam Islam sendiri, di dalam kalangan aswaja, itu masih banyak memang dukun-dukun cabul, dukun-dukun abal-abal, dukun-dukun materialis ya, yang numpang tenar, yang numpang viral dengan menggunakan nama Gus atau Ustadz atau Kiai. Itu banyak sekali, masih banyak. Bukan berarti yang beneran memiliki kualitas ilmu laduni, ilmu hikmah, bahkan sampai ke karomah. Itu tidak ada, sangat banyak sekali. Tapi ketika krusial, sudah dalam takaran yang memprihatinkan,
pasti akan muncul orang-orang seperti itu. Jangan membangunkan macan tidur. Aswajah itu adalah macan tidur. Jangan membangunkan ahli sunnah wal jamaah. Wabil khusus aswajah, wabil khusus nahdlatul ulama. Itu Anda tekan, Anda pressure dengan kekuatan-kekuatan logika. Maka akan bermunculan kiai-kiai muda yang memiliki ilmu mantek bisa turun. Itu membahayakan. Tapi semoga hal ini tidak terjadi karena aswajah sudah memiliki ilmu al-hikam, ilmu ta'lim muta'alim, ilmu adab yang luar biasa kalau tidak disakiti. Nah, demikian analisa kami. Saya dari tim Marifat Bisnis. Mohon maaf kalau ada salah dan jika ada kelebihan, semata-mata dari Allah. Jadi harap berhati-hati ketika berhadapan dengan orang seperti Mas Marcel yang memiliki ilmu laduni logika. Sukses selalu untuk Mas Marcel yang mampu merubah pola pikir masyarakat Indonesia. Sukses selalu. Mari logika kita gunakan untuk beragama. Logika kita gunakan untuk beragama dan beragama kita logikakan. Bukan berarti logika jangan digunakan untuk melawan kegaiban. Jangan pernah sekali-kali menggunakan kekuatan logika untuk mendobrak ketidakpercayaan kepada kegaiban. Sungguh akan menyesal. Salam Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.